Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Balik ke markas Bayern, Lewandowski diteriaki Hala Madrid. Robert Lewandowski kembali ke Bayern Munich untuk berpamitan secara baik-baik. Ia secara pribadi menyapa CEO Bayern, Oliver Kahn, Direktur Olahraga Hasan Salihamidzic, rekan satu timnya yang lama, dan tim pelatih yang dipimpin oleh Julian Nagelsmann. Di sela-sela momen kunjungan itu, Lewandowski diteriaki Hala Madrid. Lewandowski pada saat diteriaki itu sedang mengendarai mobil berwarna merah. Striker berusia 33 tahun tersebut juga tak lupa melambaikan tangannya kepada orang-orang sekitar. Hala Madrid! Diogo Jota perpanjang kontrak di Liverpool sampai 2027. Diogo Jota masih penting untuk proyek masa depan Liverpool. Oleh karenanya, Jota pun diikat kontrak baru hingga 2027. Kontrak Jota sejatinya masih berlaku hingga 2025 yang diteken saat pindah dari Wolverhampton pada 2020. Sejak gabung di Liverpool, Jota langsung jadi andalan baru di lini serang. Kehadiran Jota membuat Roberto Firmino kehilangan posisinya di trio lini serang. Jota membuat 24 gol dari 54 pertandingan Premier League bersama Jurgen Klopp. Premier League mau tiadakan aksi berlutut sebelum kick-off. Aksi berlutut sebelum kick-off di Premier League dianggap sudah mulai hilang maknanya. Aksi berlutut itu awalnya dimulai pada Juni 2020 dan itu adalah aksi solidaritas atas terbunuhnya warga Amerika Serikat, George Floyd, oleh polisi. Setelah itu, Premier League mewajibkan aksi berlutut sebelum kick-off pertandingan sepanjang musim 2020-2021 hingga 2021-2022. Tapi, tidak semua klub setuju dengan kampanye tersebut. Oleh karenanya, Premier League akan mengadakan rapat lanjutan bersama 20 kapten tim untuk membicarakan apakah perlu aksi berlutut dilanjutkan di musim 2022-2023 atau tidak. Crystal Palace versus Arsenal. Arteta buru kemenangan pertama atas Vieira. Arsenal akan dijamu oleh Crystal Palace pada pekan pertama Liga Inggris 2022-2023. Sebagai manajer, Arteta sudah menjalani 2 pertandingan melawan Crystal Palace dan Patrick Vieira. Hasilnya, Arteta sekali imbang dan sekali tumbang. Di pertandingan akhir pekan nanti, Arteta menargetkan kemenangan pertama atas Patrick Vieira. Arteta boleh percaya diri dengan hasil-hasil Arsenal saat pramusim. Dalam 7 pertandingan, Arsenal menang 6 kali dan cuma membukukan sekali kekalahan. Manchester City siap sediakan kontrak jangka panjang untuk Foden. Manchester City bersiap menyodorkan kontrak baru kepada Phil Foden. Kontrak berdurasi 6 tahun itu diyakini akan segera diteken oleh pemain berusia 22 tahun itu. Saat ini, gaji Foden adalah 12.000 pound sterling per minggu. Gajinya saat ini adalah yang terendah di Manchester City. Dengan kontrak baru, Foden bakal mendapatkan 200.000 pound sterling per pekan. Dari pemain bergaji terendah, Foden akan menjadi pemain bergaji termahal ke-6 di Manchester City. Fabregas bercita-cita melatih di Premier League. Fabregas menghabiskan 13 tahun karirnya di Inggris. Sudah sangat mengenal sepak bola Inggris, Fabregas menyimpan keinginan untuk menangani tim Premier League setelah pensiun nanti. Saya merasa sangat dicintai di Inggris dan di masa depan, saya ingin sekali melatih di sana. Saya mau jadi manajer di Premier League. Kalau saya melihat target dalam beberapa tahun ke depan, maka jelas ini ada di kepala saya. Ujar Fabregas kepada Sky Sports News. Cesc Fabregas mengaku sempat mendapat tawaran untuk melatih.
Namun gelandang berusia 35 tahun itu merasa karirnya sebagai pemain belum habis. Resmi, AC Milan dapat De Ketelaere. AC Milan akhirnya mengumumkan mendapatkan Charles De Ketelaere dari klub Bruges. Pemain asal Belgia itu jadi rekrutan termahal era Paolo Maldini dan Frédéric Massara. Milan merogoh kocek yang besar untuk mendatangkan De Ketelaere. Rincian biayanya adalah 32 juta euro ditambah bonus 3 juta euro dan pemotongan 12,5% dari biaya transfer di masa depan. Inter Milan tunda penjualan Dumfries dan Skriniar sampai musim depan. Inter Milan tampaknya tidak akan menjual Denzel Dumfries dan Milan Skriniar musim panas ini. Dalam laporan Corriere dello Sport, Inzaghi telah meminta kepada Dewan Klub untuk mencegah kedua pemain tersebut hengkang. Apalagi Inter sendiri ditarget untuk bisa menjadi juara pada musim 2022-2023. Jika kehilangan pilar penting, Inter akan sulit bersaing dengan AC Milan, AS Roma, dan Juventus yang telah berbenah besar-besaran di musim panas. Walaupun memutuskan tidak akan menjual Dumfries dan Skriniar musim panas ini, Inter bukan berarti tidak jadi melepasnya. CEO Inter Milan, Pepe Marotta, hanya berniat menundanya sampai musim depan. Resmi, Barcelona depak Mingueza ke Celta Vigo. Teka-teki kemana Mingueza berlabuh telah terungkap. Ia resmi didatangkan Celta Vigo. Tim kuda hitam La Liga itu resmi mengamankan jasa sang bek. Mereka memberikannya kontrak jangka panjang bagi sang bek. Ia akan membela La Celeste hingga tahun 2026 mendatang. Barcelona memasukkan dua klausul dalam transfer Mingueza. Yang pertama adalah klausul buyback. Jadi mereka bisa sewaktu-waktu memulangkan sang bek ke Camp Nou. Klausul kedua adalah klausul bagi hasil. Jika Mingueza dijual ke klub lain pada musim depan, Barcelona akan mendapatkan 50% dari hasil penjualan. Joan Laporta sudah bilang begini, transfer Frenkie de Jong ke Manchester United kemungkinan besar batal. Negosiasi yang dilakukan Manchester United untuk merekrut Frenkie de Jong terancam gagal total. Hal tersebut lantaran Presiden Joan Laporta telah memberikan pernyataan terbaru yang membuat de Jong berpotensi tetap bertahan di Barcelona. Hal pertama yang harus kami katakan adalah, kami ingin Frenkie de Jong bertahan di Barcelona. Kami mencintai pemain dan dia sebagai manusia, kata Laporta. Saya ingin dia bertahan di Barcelona. Dia pemain berkualitas tinggi dan pria yang baik. Saya juga tahu dia ingin bertahan. Dia menambahkan, tentu hal ini menjadi pukulan yang cukup keras untuk Manchester United. Pasalnya, kedua klub sudah menyetujui transfer De Jong seharga 72 juta pound sterling bulan lalu. Cuma ditawari 2 miliar rupiah per bulan, gelandang Juve kemungkinan batal gabung Valencia. Gelandang asal Brasil, Arthur, dilaporkan telah bersedia meninggalkan Juventus dan bergabung bersama Valencia dengan status pinjaman pada sepanjang musim ini. Negosiasi antara kedua klub itu pun kabarnya telah dimulai. Kendati begitu, proses kepindahan ex-gelandang Barcelona itu ke Losce agaknya tidak akan berjalan mulus. Berdasarkan lansiran Diario AS, faktor ekonomi masih menjadi penghalang terbesar dalam upaya merampungkan kepindahan gelandang berusia 25 tahun itu ke Valencia. Dalam tawaran yang dilayangkan kepada Juventus, Losce hanya bersedia membayar gaji Arthur sebesar 2,2 juta euro per musim. Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu akan dapat kontrak baru di AC Milan. AC Milan sedang menyiapkan tawaran kontrak baru kepada dua pemain utamanya
yakni Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori. Baik itu Kalulu dan Tomori sebetulnya masih punya kontrak yang terbilang aman di Milan. Keduanya punya kontrak hingga tahun 2025. Namun belum tahu berapa durasi perpanjangan kontrak yang baru. Milan tampak ingin memberikan hadiah kepada dua pemain ini yang tampil impresif sepanjang musim lalu. Apalagi dengan usia mereka yang masih muda, Milan tampaknya menyiapkan rencana lain. Dikutip dari Tuttosport, Milan mendapatkan respons positif dari para pemain tersebut. Tomori dan Kalulu dilaporkan tidak keberatan mendapat kontrak baru di Milan. Bocor, tak pedulikan Saelemaekers dan Mesias, AC Milan segera bungkus Hakim Ziyech. Klub Liga Italia AC Milan dilaporkan segera melayangkan proposal pembelian untuk menebus bintang Chelsea, Hakim Ziyech, pada bursa transfer musim panas ini. Gosipnya, AC Milan akan tetap menggait Hakim Ziyech, kendati Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias masih belum mendapat tawaran dari klub lain. Isu liar tersebut diklaim oleh Calcio Mercato. Menurut laporan yang berbasis di Italia itu, AC Milan akan tetap berusaha menggait Ziyech kendati saat ini I Rossoneri sudah punya The Catalayer, Saelemaekers, hingga Mesias. Bukan tanpa alasan, Paolo Maldini disebut ingin menambah kedalaman skuad sekaligus memberi jaminan kualitas bagi Stefano Pioli untuk mempertahankan gelar Scudetto. Keren! Jersey klub Serie B Italia, Como, dirancang orang Indonesia. Manajemen Como menjadikan acara pengenalan Cesc Fabregas sebagai rekrutan anyar klub Serie B Italia itu kesempatan untuk memperlihatkan jersey terbaru mereka di musim 2022-2023. Jersey ini mengambil motif danau terkenal di kota yang terletak di sebelah utara Italia tersebut. Perancang jersey ini merupakan desainer papan atas Indonesia, Didit Hedi Prasetyo. Didit merupakan putra Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mengawali pendidikan di dunia fashion di Parsons School for Design di New York dan Paris, sehingga mendapat gelar Bachelor of Fine Arts. Wijnaldum mendadak enggan ke AS Roma. Negosiasi antara AS Roma dan Paris Saint-Germain terkait kemungkinan kepindahan Georginio Wijnaldum dikabarkan mulai menemui titik terang. I Giallorossi disebut-sebut rela menggelontorkan dana sebesar 6 juta euro sebagai dana kompensasi peminjaman gelandang timnas Belanda tersebut dari PSG. Kendati begitu, kedua klub belum bisa menyelesaikan negosiasi peminjaman ex-gelandang Liverpool tersebut. Pasalnya, masih ada ganjalan soal besaran gaji yang diminta oleh Wijnaldum. Ujungnya, kedua klub dikabarkan akan kembali ke meja negosiasi untuk mendiskusikan soal skema pembayaran gaji pemain berusia 31 tahun tersebut. Besaran gaji yang diminta Wijnaldum dikabarkan masih terlalu tinggi buat Roma. Manchester United bakal berikan sanksi atas sikap tak sopan Cristiano Ronaldo. Manchester United akan memberikan sanksi kepada Cristiano Ronaldo karena sikap tak sopan sang pemain. Dilansir dari Mirror, Ronaldo kedapatan pergi dari Old Trafford 10 menit sebelum laga usai saat melawan Rayo Vallecano Minggu 31 Juni. Pemain asal Portugal tersebut dinilai memberikan contoh yang tidak baik kepada juniornya. Itulah mengapa Manchester United akan memberikan sanksi kepada Ronaldo. Meski demikian, belum diketahui sanksi apa yang akan diberikan manajemen. Resmi, Chelsea datangkan kiper wonderkid Gabriel Slonina. Chelsea resmi mengumumkan kiper muda terbarunya Gabriel Slonina. Namun, Slonina akan dipinjamkan kembali ke klubnya Chicago Fire untuk menjalani satu musim penuh MLS 2022-2023. Slonina telah dipantau Chelsea selama beberapa waktu belakangan. Kiper yang baru berusia 18 tahun itu sempat jadi sorotan di MLS. Chelsea begitu yakin dengan rekrutannya kali ini. Slonina diberi kontrak berdurasi panjang hingga 6 tahun.
Label Wonderkid ini sendiri tidak lepas dari karirnya yang fenomenal selama masih muda. Slonina sudah mendapat kontrak profesional dari Fire pada usia 14 tahun pada 2019 lalu. Chelsea capai kesepakatan untuk transfer Chukwuemeka. Chelsea berhasil mengalahkan sejumlah klub lain dalam pemburuan wonderkid Aston Villa, Carney Chukwuemeka. The Blues akhirnya mencapai kesepakatan transfer. Kabarnya, The Blues harus membayar sekitar 20 juta pounds untuk mendapatkannya. Transfer ini menunjukkan ambisi Chelsea untuk merekrut pemain muda berbakat dan coba mengembangkannya ke level top. Chelsea sepertinya mulai coba mengubah pendekatan transfer mereka jadi lebih agresif. The Blues mengumumkan transfer Chukwuemeka secara langsung di media sosial. Nah, itulah tadi gengs kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kita akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!